Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang mana terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-15 ayat 19 sampai yang ke-21. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu memberitakan firman-Mu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan dalam keterbatasan hamba-Mu ini. Mampukan hamba-Mu ini untuk memberitakan dengan baik dan benar seturut dan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah, sebab kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Di dalam kehidupan kita pasti menyatakan syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas berkat Tuhan, bersyukur atas kelahiran anak. Kita menyampaikan syukur juga, bersyukur atas ditambahkan usia kelahiran, ditambahkan usia perkawinan, dan lain sebagainya. Setiap dari kita tentunya sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kita ada sampai dengan saat ini dalam keadaan yang baik tanpa kekurangan suatu apapun. Juga merupakan salah satu anugerah serta kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Bahkan sedikit atau banyak kita semua pasti pernah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Di jemaat kita pun biasanya mengadakan kebaktian pengucapan syukur. Biasanya di tengah perayaan itu pelayan firman menyampaikan, mengingatkan semua yang hadir untuk mengucap syukur kepada Allah atas hal yang baik dalam kehidupannya. Lalu sang kepala keluarga menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadi merayakan ibadah pengucapan syukur ini. Menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, serta ucapan terima kasih untuk semua yang mendukung juga atas kesediaan menghadiri ibadah pengucapan syukur bersama keluarga. Bersyukur artinya mengutarakan sesuatu yang ada di dalam diri kita dengan cara mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, baik secara materi dan di luar materi. Salah satunya berkat kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini pun pernah dialami oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Ketika mengalami pertolongan Tuhan, bangsa Israel mengingat bagaimana sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu bangsa Israel berada di Mesir di bawah pimpinan Raja Firaun, yang mana kita tahu bahwa Raja Firaun keras hati,
Kehidupan bangsa Israel pada waktu itu sangat menderita di bawah pimpinan Raja Firaun. Raja Firaun tetap mempertahankan bangsa Israel untuk tetap tinggal di Mesir. Walaupun sudah terjadi ancaman-ancaman oleh berbagai tulah yang dibuat oleh Allah, agar supaya bangsanya terlepas dari Mesir. Oleh karena itu, Allah menjatuhkan tulah di Mesir. Tetapi Raja Firaun tetap mempertahankan bahwa bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Kita pasti ingat ada 10 tulah yang Tuhan Allah jatuhkan bagi bangsa Mesir. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat tikar, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, tulah kesembilan gelap gulita. Tulah-tulah dijatuhkan Allah ke Mesir supaya hati Raja Firaun menjadi lembut, agar supaya Firaun mengizinkan Israel keluar. Tetapi sampai tulah yang ke-9 raja tetap mengeraskan hatinya dan tidak memberikan Israel keluar dari Mesir. Dan tulah yang terakhir adalah tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung bangsa Mesir. Disinilah Raja Firaun mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, rupanya hati raja berubah lagi menjadi keras, sehingga menyuruh pegawai-pegawainya mengejar bangsa Israel. Kemudian mereka memasang kereta, membawa 600 kereta yang terpilih lengkap dengan perwiranya, sehingga mereka sekuat tenaganya mengejar bangsa Israel. Dan sangat ketakutanlah bangsa Israel. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Ternyata Tuhan melindungi bangsa Israel. Dan pada waktu menyeberangi Laut Teberau, Tuhan memperlihatkan mukjizatnya di mana Laut Merah terbelah dua pada waktu Israel menyeberang, dan bangsa Israel selamat. Dan orang-orang Mesir mengikutinya dari belakang, maka bersatulah air, sehingga orang-orang Mesir itu lenyap ditelan oleh air. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Israel diselamatkan oleh Tuhan, maka orang-orang Israel bernyanyi untuk mengungkapkan isi hatinya yang sangat dalam kepada Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, tuntunan Tuhan yang Dia telah nyatakan menyelamatkan bangsa Israel. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan orang Israel pada waktu itu yang sudah terlepas dari belenggu kejahatan Raja Firaun dan selamat menyeberangi Laut Merah. Mereka sangat bersukacita. Mereka bersyukur karena kebesaran Tuhan, mereka sudah diselamatkan. Mereka memuliakan Tuhan karena mereka merasakan bahwa keselamatan yang mereka peroleh bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata karena kuasa dan kekuatan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Miriam dan perempuan-perempuan Israel benar-benar merasakan semuanya itu. Dan itu adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada mereka. Tidak ada sedikit pun karena kekuatan mereka, tetapi semuanya itu karena kekuatan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Dia mengambil cerbana dan mengajak bangsa Israel bernyanyi,
sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya di dalam penderitaan. Di dalam pemazmur pun dikatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang di sorga. Puji Dia di tempat yang tinggi. Puji Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala bangsanya. Pujilah Dia hai langit dan bumi. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Bernyanyilah, pujilah Tuhan. Sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, patutlah kita bernyanyi mengucap syukur kepada-Nya. Walaupun kadangkala kita menghadapi tantangan dalam situasi sekarang ini, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong, memberikan kekuatan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap dan harus mengucap syukur atas segala hal yang kita terima sebagai berkat dari Allah. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang kurang menyenangkan, dikala kita susah ataupun suka, berkat Tuhan itu selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Sesungguhnya di mana kita merasakan sesuatu hal di dalam hidup ini, segala sesuatunya tidak terlepas dari pengamatan dan penyertaan Allah. Dikala kita susah, Allah datang menawarkan kelepasan dan berkat kesukacitaan. Dikala kita bersukacita, Allah melengkapkan kesukacitaan. Iman percaya kita telah mendorong kita selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan Allah dalam hidup kita, di sepanjang hari, di sepanjang pengalaman hidup kita. Kita mengalami pergumulan iman dikala suka ataupun susah, seperti halnya bangsa Israel yang direstai oleh Allah dan dibebaskan di tanah Mesir, tanah perbudakan. Allah menunjukkan mukjizat-mukjizatnya wujud dan rasa itu semua bangsa Israel selalu mengingat akan kasih penyertaan Allah dengan mewujudkan persembahan-persembahan yang dilakukan secara rutin untuk kepentingan bangsa Israel. Lalu bagaimana kita harus bersyukur? Seberapa besar nilai syukur? Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai umat tebusan, maka kita sebenarnya tidak berhak atas hidup kita. Hidup kita adalah milik Sang Penebus. Maka kalau hidup kita adalah milik Sang Penebus, sudah seharusnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita pada Allah. Bagaimana caranya? Hiduplah menuruti kehendak-Nya, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kasih. Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bernyanyi, memuji dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ucap syukur tidak hanya karena situasi tertentu, tapi ucapan syukur juga diberikan meskipun menunjukkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita tetap bersyukur
Jika kita mengucap syukur karena sesuatu yang didapat dalam hidup semata, kita hanya akan melihat hal-hal yang indah, baik dalam hidup karena hal yang kita dapat semata. Tetapi jika kita mengucap syukur meskipun situasi hidup yang dialami, di sanalah kita melihat bahwa hidup ini begitu indah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang telah kita dengar lewat firman Tuhan tadi, hendaklah kita berlakukan itu dalam kehidupan beriman kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantara Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya.